Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang fokus pada tujuan yang kekal. Bahan bacaan kita terambil dari Filipi 3 ayatnya ke-12 sampai 14. Fokus utama ayat saya terambil dari ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa perjalanan hidup Paulus itu mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang berfokus pada panggilan yang ilahi. Nah, perjumpaan diri yang dialami oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus itu telah merubah hidupnya secara radikal. Dari yang masa lalunya sebagai seorang ahli Taurat, dia diubahkan menjadi seorang rasul. Paulus sekalipun tidak pernah merasa puas ketika dia sudah menjadi seorang rasul bagi Kristus. Sekalipun dia giat di dalam pelayanannya, dia tidak pernah berbangga diri dengan statusnya, dengan segala macam pelayanan yang dia lakukan. Perjumpaannya dengan Kristus telah menetapkan hatinya untuk mengarahkan hidupnya kepada maksud dan tujuan Tuhan. Oleh karena itu, Paulus bergiat sekali di dalam mengerjakan panggilannya. Di dalam konteks surat Filipi ini, Paulus pun menekankan kepada jemaat Filipi untuk mengejar tujuan akhir, yaitu tentang pengenalan akan Kristus dan senantiasa memiliki pengharapan tentang kedatangan Kristus di tengah kesulitan atau di akhir zaman nanti. Nah, kisah Paulus ini mengingatkan bahwa hidup orang percaya bukan tentang pencapaian yang instan. Mungkin di tengah-tengah dunia yang semuanya harus serba cepat, semua harus bisa menghasilkan serba instan. Tapi apa yang disampaikan Paulus? Tentu saja tidak. Setiap orang percaya harus berbeda, bukan tentang pencapaian instan, tapi perjalanan yang konsisten. Paulus menggambarkan hidup seperti seorang pelari. Seorang pelari itu berfokus pada pencapaian yang progresif. Paulus menggambarkan hidup seperti pelari itu berfokus pada pencapaian yang bersifat tidak hanya sementara, akan tetapi pada tujuan yang kekal, tujuan akhir. Nah, tujuan yang kekal di sini bukan hanya tentang masuk surga saja, tapi tentang pengenalan yang semakin bertumbuh berakar di dalam Kristus, baik itu di dalam penderitaan atau di dalam kemenangan, dan hidup yang senantiasa meneladani Kristus. Mentalitas hidup ini membentuk gaya hidup menang yang bukan karena dibebaskan saja, tapi mengetahui tujuan kita sebagai seorang Kristen. Untuk mencapai tujuan itu, kita perlu yang namanya Injil. Karena melalui Injil kita dapat mengubahkan kita untuk belajar memaknai perjalanan hidup kita, bukan sekedar mengejar keinginan diri atau kebutuhan hidup sementara atau mungkin sikap-sikap egoisme. Tetapi kita diingatkan ketika kita sebagai seorang Kristen, kita menjadi pengikut Kristus, maka tujuan hidup kita adalah untuk Injil. Hidup kita dipakai untuk memberitakan Injil. Maka dari itu, sebagai umat yang percaya yang hidup di era kontemporer, kita pun juga harus belajar seperti Paulus. Kita belajar untuk fokus pada panggilan yang kekal. Dengan konteks kehidupan kita yang sekarang, kita dapat belajar dengan cara menjadi pribadi yang konsisten, menyediakan waktu untuk memiliki waktu persekutuan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mengikuti persekutuan-persekutuan doa. Kita membiasakan diri untuk bekerja keras di dalam pekerjaan kita. Kita berusaha untuk konsisten ikut dalam persekutuan, tidak menyerah dalam pergumulan hidup, dan memiliki keakraban dengan sesama jemaat.
Kita juga mempunyai sikap atau budaya yang tertanam di dalam diri kita untuk ramah gitu kepada sesama kita, termasuk kepada jemaat yang baru mungkin kita temui di gereja. Kita memiliki kerelaan hati untuk ikut dalam segala macam bentuk pelayanan. Dan kita juga punya sikap untuk belajar melupakan beban yang ada di masa lalu, dan kita memilih untuk berserah dan meminta pemulihan dari Tuhan. Dan yang terpenting, kita terus memiliki sikap untuk tekun belajar kebenaran akan Tuhan untuk menjaga agar kita mengarahkan hati kita kepada Kristus. Dan dengan demikianlah hidup kita sebagai seorang Kristen, kita mengarahkan hidup kita kepada fokus pada tujuan yang kekal. Amin.